Dua sahabat, Xiaoqing dan Tiang, berjalan pulang dari universitas setelah hari yang panjang dan melelahkan. Malam semakin larut dan obrolan mereka berputar pada satu hal, nilai akademis. Tiang, dengan mata yang sedikit lelah, menegaskan keyakinannya. Kerja keras itu kunci segalanya. Aku bahkan tak sempat tidur demi menyelesaikan tugas. Xiaoqing hanya tersenyum, seolah menyimpan pemikiran lain. Saat itu, ponsel Xiaoqing bergetar. Sebuah iklan muncul, perusahaan besar baru saja merilis logo baru. Tapi bukan sekadar logo biasa. Itu adalah siluet seorang gadis cantik, berbaring di tempat tidur. Tiang terpaku, dadanya terasa sesak. Sebuah ingatan tiba-tiba menyergapnya. Malam itu, ia baru saja keluar dari pesta. Minuman mengalir deras ke tenggorokannya, membuat langkahnya limbung. Dan di sanalah dia bertemu Zhang, seorang direktur muda dengan sorot mata tajam. Sesuatu terjadi di antara mereka. Zhang bereaksi keras terhadap tingkah Tiang. Namun alih-alih marah, pria itu justru menunjukkan sesuatu yang lain. Simpati. Ia membawanya ke sebuah kamar hotel, tempat di mana Tiang akhirnya bisa beristirahat. Tiang terbangun dengan tubuh menggigil. Udara pagi menusuk kulitnya. Ia terkejut. Tidak ada sehelai kain pun menutupi tubuhnya. Jantungnya berdegup kencang. Apa yang terjadi semalam? Ia mencoba mengingat, tapi kepalanya kosong. Benarkah ia telah terlibat asmara dengan Zhang? Kemungkinan itu membuatnya semakin gelisah. Namun, ia tidak berani bertanya. Tapi sesuatu terasa janggal. Tidak ada tanda-tanda pria itu menyentuhnya, hanya tidur di sebelahnya. Lalu kenapa ia merasa begitu takut? Saat Zhang pergi ke kamar mandi, kepanikan melanda. Tiang harus pergi. Dengan tangan gemetar, ia meraih lipstik dan menulis pesan marah di cermin. Lalu tanpa menoleh ke belakang, ia melarikan diri. Tapi apa yang menantinya di luar jauh lebih mengejutkan? Logo baru perusahaan Zhang terpampang di mana-mana. Siluet itu dirinya. Darahnya mendidih. Ia tidak bisa membiarkan ini. Dengan tekad bulat, Tiang melangkah ke kantor Zhang. Ia akan menuntut agar logo itu dihapus. Namun di sana, ia malah dihadapkan pada pemandangan yang membingungkan. Seorang wanita lokal memeluk seorang gadis lain. Siapa mereka? Apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini? Dan akhirnya, Tiang berhadapan langsung dengan Zhang. Pria itu tidak terlihat marah. Sebaliknya, ia mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Ambil ini. Sebuah kartu kredit emas. Tiang mengerutkan kening. Apa maksudnya? Zhang menatapnya tajam, lalu berkata dengan suara yang dalam, "Aku tidak butuh uangmu, Tiang. Kuinginkan adalah kamu." Tiang menahan napas. Apa yang sebenarnya direncanakan Zhang? Amarah Tiang meledak. Tanpa pikir panjang, tinju kerasnya mendarat di wajah Zhang. "Aku bukan gadis murahan." Suaranya bergetar, penuh kemarahan. "Jangan pernah berpikir aku akan menerima tawaran menjijikan seperti ini." Zhang terdiam. Mata tajamnya tetap terfokus pada Tiang, tetapi senyum tipis masih bertahan di wajahnya. Seakan ia tahu sesuatu yang tidak diketahui gadis itu. Dengan napas memburu, Tiang berbalik dan pergi. Sesampainya di rumah, ia melempar tubuhnya ke kasur, mencoba menenangkan diri. Namun, matanya tertuju pada satu hal, foto mendiang ibunya. Mimpi mereka, impian besar yang telah ia perjuangkan bersama ibunya. Realitas menamparnya. Biaya sekolah, masa depan, karier, semuanya membutuhkan uang. Apakah ia benar-benar bisa mencapai itu semua sendirian? Malam itu, Tiang membuat keputusan. Ia mengenakan gaun terbaiknya dan menuju pesta. Ia akan menerima lamaran Zhang dan menjadi kekasih resminya. Namun dalam perjalanan pulang, sesuatu terjadi. Bing, sahabat tiba-tiba muncul di hadapannya. Tatapan pria itu penuh emosi, seolah ada sesuatu yang telah lama ia pendam, sesuatu yang selama ini tak pernah disadari Tiang. "Kau menerimanya?" Tiang mengangguk. Ya, aku sudah memutuskannya." Bing terdiam, matanya penuh kekecewaan, tapi Tiang tak menyadarinya. Ia terlalu fokus pada masa depan barunya bersama Zhang. Hari demi hari berlalu. Tiang dan Zhang semakin dekat. Setiap pertemuan, setiap tatapan, Zhang semakin terobsesi padanya. Hingga pada suatu malam, di tengah kencan mereka, pria itu mengambil langkah besar. Ia mencoba menciumnya. Namun sebelum bibir mereka bersentuhan, Tiang menarik diri. "Aku belum siap." Zhang menatapnya lekat. Sejenak, suasana menjadi tegang. Namun, senyum misterius kembali menghiasi wajahnya. "Baiklah, aku akan menunggu," katanya pelan. Namun di balik matanya yang tenang, tidak bisa ditebak. Zhang semakin gelisah. Rasa sabarnya habis ketika ia melihat sesuatu yang membakar amarahnya. Tiang di pusat perbelanjaan bersama Baming. Darahnya mendidih.
Apakah gadis itu berselingkuh? Tanpa berpikir panjang, ia menarik Tiang ke dalam pelukannya. Apa yang kau lakukan? Tiang terkejut. Namun sebelum ia bisa berkata lebih banyak, Zhang menunduk dan menciumnya, penuh gairah, penuh klaim. Kau milikku, Tiang. Suaranya dalam dan berbahaya. Dan kau akan menjadi istriku. Itu akan terjadi dalam waktu dekat. Jantung Tiang berdetak kencang. Ia tidak mengharapkan pernyataan seberani itu. Tapi yang lebih mengejutkan adalah perasaannya sendiri. Ia menatap pria itu, sosok yang selama ini ia anggap sebagai pengusaha kejam, keras, dan tak tersentuh. Namun semakin ia mengenalnya, semakin ia menyadari satu hal, ia jatuh cinta. Dari hari ke hari, mereka semakin sering bertemu. Dinding yang selama ini membatasi mereka perlahan runtuh. Malam itu, di bawah cahaya lilin yang temaram, mereka duduk berhadapan dalam sebuah makan malam romantis. Dan untuk pertama kalinya, Zhang menunjukkan sisi dirinya yang lain. Ia bukan hanya pria kuat dan berkuasa. Ia juga lembut, penuh kasih, dan tahu bagaimana memperlakukan seorang wanita. Tiang terpikat. Setelah makan malam, Zhang membawanya ke tempat khusus. Ruangan itu gelap saat pertama mereka masuk. Namun begitu lampu dinyalakan, sebuah kejutan menanti. Lampu-lampu kecil berpendar lembut di seluruh ruangan, menciptakan suasana yang nyaris magis. Tiang menahan napas. Zhang mendekat. Aku ingin ciuman ini lebih istimewa dari sebelumnya, bisiknya. Lalu bibirnya menyentuh bibir Tiang, perlahan, dalam, menggoda. Namun saat suasana semakin intens, Tiang menarik diri. Aku belum siap. Zhang menatapnya, lalu tersenyum kecil. Aku mengerti. Tapi dalam hatinya, ia tak akan menunggu selamanya. Beberapa saat kemudian, Zhang mengundangnya ke rumahnya. Tanpa curiga, Tiang setuju. Namun begitu mereka sampai, sebuah kejutan lain menantinya. Zhang berjalan santai di dalam rumah tanpa sehelai pakaian pun. Tiang tertegun. Wajahnya memanas, jantungnya berdegup liar. Zhang hanya tertawa kecil, sama sekali tidak merasa bersalah. Aku suka seperti ini di rumah, katanya ringan. Tiang tidak tahu harus bagaimana. Malu, gugup, tapi anehnya ia tidak ingin pergi. Ia tetap tinggal. Perbedaan mereka semakin nyata. Tiang sadar bahwa dunia yang ia dan Zhang tinggali sangat berbeda, terutama dalam hal kekayaan. Namun, ia ingin membuktikan bahwa cinta bukan soal uang, maka ia mengatur kejutan romantis. Ia mengajak Zhang berkencan di sebuah kafe kecil di pinggir jalan. Tempat sederhana, jauh dari kemewahan yang biasa pria itu nikmati. Zhang melangkah masuk, matanya menelusuri ruangan sempit dengan meja tua dan lampu redup. Jelas, ini bukan tempat yang ia sukai. Namun saat ia melihat Tiang tersenyum bahagia, sesuatu di dalam hatinya melembut. Mereka menghabiskan malam itu dengan penuh kebersamaan. Dan di sana, di bawah lampu jalan yang berkedip redup, mereka berciuman. Malam itu tak berakhir di sana. Di tempat tidur, mereka kembali tenggelam dalam keintiman yang semakin dalam. Namun saat pagi tiba, seseorang mendengar semuanya. Teman baik Tiang, yang selama ini diam-diam mencintainya. Hatinya hancur. Dengan suara bergetar, ia berteriak penuh frustrasi. Aku juga ingin merasakan kisah cinta seperti itu, tapi aku belum menemukan pria yang cukup pantas untuk mewujudkannya. Sementara itu, di tempat lain, Zhang menghadapi masalahnya sendiri. Ia mengunjungi ibunya Lu tanpa mengetahui bahwa wanita itu telah merencanakan sesuatu, sebuah kencan rahasia. Xinqi, seorang wanita cantik dan berasal dari keluarga terpandang, jatuh cinta padanya. Ia ingin bersama Zhang, namun bagi Zhang, hati dan pikirannya hanya tertuju pada satu wanita. Maaf, Xinqi. Matanya tajam, penuh ketegasan. Aku sudah menemukan wanita impianku. Xinqi terpukul. Ia telah berharap, tetapi Zhang tak memberinya celah sedikit pun. Malam itu, Tiang berjalan santai bersama Baming. Namun di tengah perjalanan, pria itu akhirnya memberanikan diri bertanya, "Kenapa aku hanya sebatas teman bagimu?" Tiang terkejut. Ia tak pernah menyadari perasaan sahabatnya selama ini. Dengan suara lembut namun tegas, ia menjawab, "Karena aku sudah mencintai pria lain. Aku tidak bisa memberikanmu apapun kecuali persahabatan." Baming tersenyum kecil, tapi sorot matanya tak bisa menyembunyikan rasa sakit.